tidak diberikan kepada bangsa lain. Oke. Gila, nggak kuat diskusi main Ki. Ini kelakuan kamu teriak aja, terteriak kosong. Saya bertanya kepadamu, saya kan bertanya nih, ada nggak perintah larangan mencuri di Bible? Silakan tunjukkan. Jangan kau bawa tunjukkan. Jangan kau tunjukkan kitabnya Yahudi. Nggak boleh. Kitabnya Yahudi, Zakaria jangan mencuri, Yeremia, Ulangan, Keluaran. Saya hafal itu, Imamat tak boleh mencuri. Itu kitab-kitabnya Yahudi. Yang saya minta kitabnya Kristen, larangan mencuri mana? Silakan. Aduh, gimana sih manusia ini? Yang saya minta kitabnya Kristen, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu kitab yang kalian ambil dari agama orang. Jangan kau bikin malu Kristen. Saya minta dari kitabmu, dari ajaranmu, larangan mencuri itu mana? Silakan. Cuma tidak mengakui perjanjian lama yang di Alkitab di Bible kami. Aduh, perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Cangkrik. Cangkrik. Iya, bahlul juga orang ini. Saya tidak minta kitabnya Yahudi. Kalau kitabnya Yahudi, Keluaran 20 nomor 15, jangan mencuri. Itu perintah kepada Bani Israel. Yang saya tanya, larangan mencuri di kitabnya Kristen kepada orang Kristen penyembah Kristus itu mana? Alamak. Nah, saya tahu ya. Nah, silakan. Efesus 4 ayat 28. Apa? Efesus 4 ayat 28. Oke, Kolose 1 nomor 8 sampai 10, larangan mencuri. Itu yang memerintahkan kamu mencuri Tuhan atau Paulus? Saya bilang Efesus kok kamu Kolose. Ya kan Kolose juga melarang mencuri. Ku bantu kau supaya kuat argumenmu. Kita bahas yang Efesus dulu. Biar kamu jangan. Kalau Efesus itu perintahnya gini. Kamu orang yang mencuri. Kalau di Efesus 4, itu berbunyi begini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau orang mencuri di Kristen, apa akibatnya? Kan di situ sudah disebutkan di Efesus ya. Lanjutkan ayat 27. Mulai baca dari ayat 27. Iya, silakan kau baca. Kan itu dosa upahnya maut. Oke. Berarti yang mengatakan kemudian di dalam Efesus ini itu Paulus kan? Kok Paulus cuma? Lah, Efesus itu surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Efesus. Gimana sih orang ini? Ya saya ikutilah dulu jalan berpikirmu biar kamu puas. Iya, terus iya gimana? Memang kan gitu. Dikatakan begini. Karena dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, hukum orang yang mencuri menurut Paulus itu apa? Hukum mencuri menurut Paulus itu dosa. Iya. Mana dalilnya? Dalil. Kamu sudah baca dari ayat 26? Enggak ada di situ, enggak ada dosa di situ. Cuman diminta jangan mencuri lagi ya. Kamu harus pakai tanganmu sendiri supaya kau bisa bantu orang lain. Cuma begitu aja. Jangan mencuri gara-gara apa? Ya kan di situ dikatakan jangan mencuri lagi ya. Tetapi baiklah kamu bekerja keras. Gimana sih? Karena kamu nggak baca penuh, makanya gini lari-lari. Ya silakan Anda baca. Silakan Anda tunjukkan yang mana di situ mencuri adalah dosa. Silakan. Ya, saya baca dulu. Ya. Dari ayat 26-nya. Ya, itu orang marah bukan orang mencuri. Orang marah itu, Bang. Ini si Juma ini. Aduh, dibilangin. Itu dalilnya kok. Memang kayak gitu. Mana ada mencuri dosa di situ? Nggak ada. Malah kalau mencuri orang itu berlimpah-limpah kemuliaan Tuhan. Ya kan? Ya, disebutkan melimpah-limpah kemuliaan Tuhan mencuri. Di dalam kitab mula. Ya di mana coba? Kamu jangan asal congor aja. Nggak ada ya? Gimana? Nggak ada ya?
Jadi mana saya mau nanya kamu, biar jangan fitnah. Kamu kan suka fitnah. Oh iya, fitnah. Betul. Saya fitnah. Betul nggak? Kamu fitnah. Mendapat. Hah? Roma 3. Hah? Roma 3 nomor 7 bisa kau baca? Roma 3. Saya baca. Ya. Biar kamu jangan fitnah. Apa dia? Jika berbohong lebih jauh memperlihatkan kebenaran. Nah, Ya. Tuhan yang menuntun kepada kemuliaan. Mengapa dia harus mengutuk saya karena kebohongan itu? Nah, terus yang kamu bilang di Iya. sini, dosa saya tetap memuliakan Allah. Jadi, Iya. Paulus mengajarkan apa di Roma 3 nomor 7 itu? Dosa saya jadi Allah apa tuh maksudnya? Allah tidak adil. Hukum saya karena dosa itu maksudnya. Iya. Kamu bilang memuliakan di mana di situ? Itu surat lanjutannya itu ada di Roma 5 nomor 20. Paulus mengatakan, Lanjut lagi ke Roma 5 nomor 20 itu dikatakan gini, supaya pelanggaran semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana karunia Tuhan menjadi berlimpah-limpah. kayak itulah. Kebencian Tuhan terhadap Paulus itu kan menggunung. Tapi yang paling heran saya, kenapa Suratnya kenapa Nabi dan sahabat-sahabat itu tidak menceritakan Paulus itu menyesat? Dalam tidak coba. ada dalam sejarah Islam Roma 5 kamu baca. Paulus. Hanya Jumalah Roma dan 5. kaum-kaumnya di Indonesia yang menceritakan tentang Paulus, gitu loh. Roma 5 nomor 20 coba. Jadi kamu itu ngomong tadi, kamu gak baca lengkap Juma. Gimana Roma 5 Nabi kamu baca. hadis Nabimu Tadi menceritakan kan tentang Paulus mengaku. Paulus mengaku di Roma Coba. 3 nomor 7. Nah, sekarang Apa Paulusnya kamu mengatakan di sudah Roma lebih 5 soleh nomor daripada 20. Nabimu? Hah? Paulus mengatakan begini, tetapi Di hukum mana Taurat Nabi? ditambahkan Ini kita akan supaya jawab pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana Oke, dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kan gitu. Semakin banyak dosa, semakin melimpah karunia. Aduh. Gimana? Kan agama penyempurna. Dari Semakin mana banyak Nabi- dosa, kenapa Nabi di Kristen itu menceritakan semakin banyak dosa, kesalahan semakin banyak kemuliaan, menjadi melimpah-limpah karunia Kenapa Tuhan. Nabimu dan para sahabatnya tidak pernah menceritakan Paulus ini? Seperti itu Ya, aja karena- cuma. Biar saya saya jawab. yakin Saya jawab. Paulus penyesat. Iya. Saya jawab. Karena pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, Kristen tidak berani menjual Yesus dengan menggunakan Indomie. Berbeda dengan di Indonesia. Orang-orang Kristen sudah berani Apa menjual Allah Yesus tidak pakai Indomie. Oke. Apa Allah tidak membisikkan kepada Muhammad bahwa Paulus penyesat? Coba. Tidak ada kaumnya yang masuk menjual agamanya dengan Indomie. Tidak ada. Aduh. Tidak ada. Kamu pakai kan dalil, bertanya. pakai data bahwa Paulus penyesat. Kamu kan Juma lagi bertanya. menjual Paulus penyesat. Nih. Nah, Juma lagi Kamu kan menjual Paulus bertanya. penyesat. Juma dan Pada zaman apologi Islam Rasulullah, menjual bahwa Paulus penyesat. Saya tanya kamu, kenapa Allah tidak menceritakan kepada Muhammad? karena sementara pada Muhammad saat Nabi 10 tahun setelah Muhammad Paulus, tidak ya? ada Bahwa misionaris, Paulus- tidak ada lembaga Bible Indonesia yang menjadi tonggak penyesatan kepada umat Islam. Berbeda dengan sekarang, paham? Berarti Berbeda dengan Juma sekarang. lebih pintar dari Allah. Banyak Arab. sales, Ah. banyak sales Yesus, banyak Saya salesnya sebutkan, Paulus menjual Yesus, Juma gitu. lebih pintar dan lebih hebat daripada Muhammad. Kita tahu siapa penyesat Kacau. Kristen. Muhammad Terkuarta tidak ada tahu, isinya. tapi Nabi Muhammad. Jadi teman-teman di dalam Roma 5:20 Paulus mendoktrin begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya, saya simpulkan. Aduh, koplak. Di mana dosa banyak, di situ kasih karunia melimpah. Koplak.
Pantasan di mana-mana kalian itu bermaksiat ya. Di mana basis kalian, disitulah tempatnya alamak. Aduh, jangkrik, jangkrik. Jangkrik. Silakan Dinda, ada yang mau ditambahkan? Tidak ada perintah ya. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, Dinda, Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, kita sapa dulu ya, Gurunda. Tapi berhubung saya lagi kurang enak badan, Kang Dito aja yang nyapa. Silakan Kang Dito. Ya, selamat sore. Selamat sore Bang Helus. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, abangku? Silakan. Ada, Bang. Alhamdulillah dari para ustadz-ustadz inilah saya bisa mempertebal iman. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Siap. Sampun. Siap. Bang Uki stay. Ukisha? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku. Ya, terima kasih sudah izin bergabung di sini, Ustaz. Mengenai pertanyaan yang pembahasan yang tadi masalah zina, Ustaz. Boleh bertanya nggak sama Ustaz Zuma? Dari mana, Bang? Saya dari Sekte mana? Ya, gimana? Masalah taubat itu tadi boleh nggak dijelasin lagi, Bang? Taubatan nasuha itu taubatan yang seperti apa sebenarnya, Bang? Kalau misalkan kita ini sudah sholat taubat ataupun sudah berniat taubat ya, tapi besok juga besok atau lusa ternyata kita masih kalah sama misalkan setan gitu, berbuat maksiat ataupun melakukan kesalahan yang sama. Apakah taubatan nasuha itu sudah gimana ya, Bang? Tidak diterima gitu loh, Bang. Kalau misalkan kita mengulangi lagi, bertobat lagi gitu, Bang. Oke, baik. Al-Quran mengatakan begini, Innal ladina amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru, summa zdadu kufra. Jadi ketika kemudian ada orang yang menyatakan dirinya berzina, lalu bertaubat, lalu berzina lagi, lalu bertaubat lagi, berzina lagi, itu jatuhnya pada kemunafikan. Karena taubatan nasuha itu adalah orang yang sungguh-sungguh tidak mau melakukan lagi. Jadi kalau Anda mengatakan saya bertobat dari zina, kemudian besok melakukan lagi, itu sulit untuk sembuh. Kenapa? Karena zina itu identik dengan syahwat. Setiap makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita itu akan mengantarkan manusia itu memiliki syahwat. Karena sebagian daripada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu menjadi sperma. Syahwat ketika tidak dikelola dengan baik, maka cenderung mengantarkan manusia kepada kemaksiatan. Ujung-ujungnya munafik. Yang dikatakan taubatan nasuha betul-betul menyesal dan merasa jijik terhadap perbuatan tersebut. Itu taubatan nasuha. Jadi kalau dia masih melakukan, bukan taubatan nasuha, itu artinya masih taubat-taubat apa istilahnya itu ya? Taubat pura-pura, hanya karena dalam keadaan terpuruk, seibarat orang yang ada di dalam perjalanan di malam hari, ketika dia dalam keadaan gelap, dia memohon, ya Tuhan, tunjukkan kepadaku jalan. Begitu ada kilat petir, wah sembarangan dia kerjakan. Gelap, meraba-raba minta kepada Tuhan. Ada petir, sembarangan dia lakukan. Sama pada saat dia sehat, maksiat jalan. Pada saat dia sakit, taubat. Ya Tuhan, ampuni dosaku. Sehat dia, banyak duit dia, lagi hebat, lagi di atas dia, oh sembarang dia pongah. Begitu sakit terpuruk, taubat lagi. Begitu sakit, taubat lagi. Begitu sehat, maksiat lagi. Jatuhnya kepada munafik. Nah Allah mengatakan, barang siapa
yang kemudian beriman, lalu dia ingkar, kemudian beriman, kemudian ingkar, lalu bertambah-tambah keingkarannya, maka Allah tidak mengampuni mereka. Dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ini yang dikhawatirkan nih. Ketika kemudian berzina, tobat lagi deh. Besok-besok lihat lagi yang ini, zina lagi, besok tobat lagi. Dan dia sudah merasa nyaman dengan keadaan itu, sikit-sikit tobat, sikit-sikit tobat, sikit-sikit tobat. Maka jatuhnya kepada apa? Allah tidak menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Makanya zina itu jangan didekati, apalagi dilakukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sudah berapa kali jatuh dalam persinahan, Bang? Bang Uki, Ya Bang Ustaz. Uki, sudah berapa kali terjatuh dalam Enggak, cuma perzinahan? Bang? bertanya aja Ustaz. Alhamdulillah, nauzubillah, dan mudah-mudahan tidak akan pernah Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita sapa dulu abangku sebentar. Bang Sahabat Lunar, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan. Saya tahu Anda kemarin diskusi sama pendeta. Silakan, apa yang mau dibahas? Silakan. Saya mau tanya Ustadz Suma. Saya bukan Ustadz, Bang. Saya penginjil. Oh ya, penginjil Suma. Iya. Yang saya ingin tanya itu, kenapa kamu kalah debat sama Edis TV? Kapan itu? Waktu kamu membahas 50.000 tahun perjalanan malaikat. Kalahnya di mana? Al-Ma'arij 4. Kalahnya di mana, Bang? Dari sisi mana saya kalah? Kamu lari ndak menjawab itu pertanyaan Edis itu. Pertanyaannya apa? Itu kan kamu bilang Muhammad Isra Miraj. Perjalanan ke atas tuh kalau malaikat itu kadarnya 50.000 tahun. Seharusnya Itu di Muhammad mana? belum kembali. Itu di mana? Tunggu. 5.000 tahun itu, 50.000 tahun itu di mana? 50.000 tahun. Itu di mana? Di dunia? Al-Ma'arij 4. Iya, maksudku di dunia atau di akhirat? Itu baca itu Al-Ma'arij 4 tuh kadar malaikat Jibril ya. Satu kali perjalanan ke surga itu kadarnya 50 Surga. Iya kan? Surga. Coba kau Itu baca Al-Ma'arij itu. bukan di bumi. Seharusnya Muhammad belum kembali sampai hari ini. Aduh. Parah orang ini, parah. Aduh, Muhammad belum kembali harusnya itu. Kok bisa Isra Mirajnya itu? 50.000 tahun. Bang, diskusi aja Bang. Kadarnya. Bang, diskusi aja Bang. Diskusi aja. Ayo, diskusi aja. Enggak oten kalau enggak bengkok. Itu yang saya bilang, kalau kau ndak bisa kalahkan Edis TV, jangan kau sombong di sini. Bang, iya, diskusi aja Bang. Edis itu pelawak Bang. Pelawak dia Bang. Ngapain bawa nama pelawak ke sini? Kalian itu ndak mampu gak hadapi Edis TV. Kenapa? Lagi Bang Suma nih, mencret kau. Gurunda, saya agak pilek Gurunda. Mohon maaf. Guru Iya, apa yang mencret depan? Lapor Polda lah. Katanya saya dikalahkan katanya sama Edis TV. Mimpi. Sampah, lawak. Orang gila itu dia. Maaf Gurunda, saya pilek barusan. Mohon maaf sekali, bukan bermaksud. Iya, enggak apa-apa. Ini ada yang kirim saya. Si Edis itu bikin PT, Ustadz Somad itu dibaptis. Ini sudah benar-benar menghina umat Islam. Di PT dia itu ada Ustadz Somad lagi dibaptis. Dan dia videokan video editan. Itu sangat-sangat menghina umat Islam. Merendahkan ulama kita itu, si Edis. Makanya orang gila kayak gitu ngapain dilayani sih? Ini saya heran juga teman-teman. Ada juga yang tegur saya, mengecewakan Bang Suma katanya. Tadinya saya fans ke Bang Suma, tapi ternyata Bang Suma itu selalu ngeyel kalau menghadapi Edis. Ya orang ini lihat PT yang diedit, yang pura-pura jadi Bang Suma, jadi sahabat Suma, pakai suara Suma, habis itu yang dinistakan, yang di... Kena tombak Gurunda.
Waduh, kelempar ini. Gurunda kena tombak. Abang, Kena tombak. Bang Juma kemana? Kok kebental? Kena tombak. Naik lagi Gurunda. Naik lagi bang. Di bawah belum ada. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangkrik. Jangkrik. Masa gitu aja kena tombak? Gimana sih? Ini Grand ini Muslim apa Kristen Grand? Grand. Jangan-jangan nge-report nih si Grand nih. Green. Grand. Islam Kristen Green. Jangan-jangan dia itu pelakunya itu. Jangan-jangan kamu nge-report ya? Ya udah, report dulu nih teman-teman. Si Edis kalau seandainya ada di Indonesia udah selesai kalau si Edis. Seandainya ya. Dia berani kayak gitu sebab di luar negeri. Itulah kelicikan mereka itu seperti itu. Naik lagi Gurunda. Gurunda aku kecilin aja ya biar Oji yang gede. Biar kalau kena tombak biar Oji aja yang kena tombak Gurunda. Lanjut Gurunda. Iya, jadi kemudian disampaikan yang kemarin itu Dinda yang saya kirim VN-nya ke antum itu. Oh iya paham. Itu dia nonton apa? Bang Suma yang KW. Habis itu dia gitu. marahnya ke saya. Ya itulah. Oh iya Jadi, iya paham. Timnya Edis yang melakukan kesalahan, saya yang kena dampak. Saya yang kena dampaknya. Jadi banyak sekali sekarang teman-teman di bawah. Aku juga heran Gurunda. Teman-teman di bawah ini loh, saya nggak ngerti apakah ada sebagian di sini ataukah enggak. Tapi pas waktu saya nengok Gurunda itu ada akun Bang Zuma kan live kan. Terus ya suaranya Bang Zuma record gitu loh, record gitu kan. Terus aku komen di bawah, ini Bang Zuma KW, ini Bang Zuma KW, langsung di mute aku kan. Heran saya, kenapa teman-teman muslim kok nggak nyadar kalau itu rekotan gitu. Kalau itu bukan Bang Zuma, kenapa nggak nyadar gitu teman-teman? Coba, saya itu heran loh. Saya aja baru pertama kali masuk, ini bukan Bang Zuma ini. Udah tahu loh. Tapi kenapa teman-teman muslim di situ kok awet kali bah di situ? Nungguin apa gitu loh? 400 orang Bang Zuma. 400. Wah. Mungkin suka kali dengar suaranya. Iya, maksud saya gini loh, teman-teman di bawah, bukan di bawah aja ya, teman-teman muslim. Maksudnya, ayo kita jangan mudah percaya. Ini Bang Zuma nggak ya? Ini Bang Zuma nggak ya? Gitu loh. Harus diperhatikan bener-bener. Ini bukan akun Bang Zuma, langsung blokir. Langsung. Ayolah teman-teman, berpikirlah sedikit-sedikit aja. Lanjut, Gurunda. Iya, betul itu. Tapi kita sebagai apologet Islam memang ya senantiasa belajar terus. Jadi guru-guru kita juga kalau ada sesuatu kekurangan, jangan seketika itu mencas. Bijaklah ya dalam memandang sesuatu itu. Sebagaimana orang yang berilmu itu bijak ketika melihat kekurangan seseorang. Seperti itu. Saya sih biasa aja, ditegur juga enggak apa-apa. Saya kan memang suka dikritisin, paling suka saya. Tapi cara mengkritiknya itu membangun, bukan menjatuhkan. Nah, ini kalau orang sudah terlalu tinggi ilmunya itu cenderung sombong, pongah. Sama seperti iblis, karena sudah merasa lebih tinggi ilmunya, sombongnya minta ampun. Sehingga cara bicara pun sudah tidak mencerminkan orang berilmu. Begitu kawan-kawan. Ya ini Bang Abdul Aziz. Assalamualaikum. Silakan. Abdul Aziz. Waduh.
Ini si Grand ini minta naik lagi si Green ini, Bang Adi. Ya kalau dia ngomong kita halo Green, mau ngomong nggak? 1 kali, 2 kali. Halo Green, mau ngomong nggak? Halo. Halo. Green? Iya, Grand Cup. Halo Green, udah mau ngomong? Ya. Halo. Dengar suara nggak? Oke, silakan Gurunda. Ya, gimana? Ini saya Oten ya, mau diskusi sama Grunda. Ya, kita buat temanya apa ya? Oke? Oke, boleh. Pencipta langit dan bumi itu mulia. Maha mulia. Ya, dari Grunda aja ya. Saya pengen uji. Ya, saya ikut Grunda aja, setuju tidak. Kan itu 2 arah kan? Iya, pencipta langit dan bumi ya. Berarti Iya. kita berbicara tentang Allah. Kan pencipta langit dan bumi. Berarti kita berbicara tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya. Betul. Ya, iya betul lah. Benar kan? Jadi Ya. tadi maksudnya ngapain dibahas-bahas si Edis? Gimana? Nggak tahu, orang-orang selalu ngatakan Edis itu di mana-mana namanya mereka sebutkan. Mereka fans sekali sama Edis. Iya, tapi iya kalau masalah itu ya biarlah dia sendiri ya, atau orang yang mengangkat derajatnya dia atau gimana mana ya udah. Yang penting kita itu jangan ikut campur. Ya Iya, itulah masalahnya- terserah dia, itulah pendukungnya dia. Kita tidak perlu urus. Sama Abang Grunda juga banyak gitu sama pendukung-pendukungnya Abang Grunda, ya udah biarin aja gitu. Kita nggak perlu menangkapi hal-hal yang tidak logis seperti itu. Iya, oke. Oke, kita masuk dalam tema ya. Gimana? Saudara Grand? Halo? Loh, kok kabur? Gimana dong? Juangkrik. Aduh, Grand. Otopai. Selamat sore Otopai. Waalaikumsalam. Muslim, Bang? Muslim, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, Bang. Cuman untuk terkhusus untuk Gurunda, Bang Zuma, tentunya secara pribadi ya, Bang, sangat bersyukurlah kehadiran beliau ini karena mampu memberikan pencerahan untuk kami juga dan beberapa teman-teman Muslim terkait dengan seperti apa sebenarnya hotel ini. Saya juga baru menyadari, Bang, setelah beberapa kali mengikuti perdebatan dan seterusnya yang lain, bahwa ternyata Kristen ini bukan agama, cuma dilegalkan saja menjadi sebuah agama. Seperti itu. Jadi luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah untuk Bang Zuma. Makasih. Perlu saya Makasih. perkenalkan diri juga mungkin, Bang Zuma. Saya juga orang Makassar Siap. dan kebetulan saya juga salah satu owner dari sebuah aplikasi Masya yang Allah. kemudian berjuang juga untuk teman-teman di kalangan kita di Muslim. Tapi perjuangan kami itu di sisi ekonominya, Bang. Yang mengajak para pemuda ini untuk kemudian mengenal ekonomi syariah itu seperti apa dan seterusnya yang lain. Iya. Jadi saya termasuk salah satu orang yang fans sama Bang Zuma sebenarnya. Ya, Masya Allah. Makasih. Iya, Bang. Iya, makasih banyak. Untung aja aku bacanya nggak salah Gurunda, Otopai. Untung aja bukan Otopet tadi, aduh hampir salah aku. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa, Bang Ardi.
Bercanda bang. Autopay itu apa bang? Kalau boleh tahu bang? Sebuah aplikasi bang. Jadi sama fungsinya dengan ini bang, ojek online. Cuman di aplikasi saya itu bang, itu apa namanya ya, kita berusaha untuk menggabungkan semua jenis aplikasi yang ada. Jadi ada marketplace-nya juga, ada food-nya juga, ada ojek online-nya juga, ada PPOB-nya juga, ada apa namanya, transfer ke bank juga bang, seperti itu. Antum CEO-nya? Alhamdulillah saya bang. Allahu Akbar. Ya kayak ini didukung ya teman-teman ya. Masya Allah. Terima kasih bang Autopay ya. Iya bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sedikit banyak saya udah memancing untuk sponsor tadi kan. Oh siap bang, sebenarnya saya juga lagi mencari rekening dari API bang. Mudah-mudahan kami juga bisa menjadi bagian dari yang mensupport dakwah kita ke depan. Gimana itu? Saya nggak paham, di belakang aja ya bang. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak, Saya gini nggak ngerti aja. maksudnya gimana tadi. Pak Adi, gini aja, diketikin aja di bawah rekeningnya API. Dia kan lagi mencari rekening API. Tolong teman-teman diketikin rekening API di bawah. Oh, nih aku ketik ya. Ya bang, saya screenshot. Ya kalau beliau di Makassar kan dekat dengan Gurunda, abangku ini. Masyaallah. Kok nggak bisa ya? Aku ketik di Di blok ya? bawah kok nggak bisa ya? Coba aku kasih tanda plus ya. Gimana kalau tanda plus gini? Ogi Nah, itu tuh. dan semua Ogi Rodo. Oh nggak bisa juga ya? Ogi. Iya Ogi. Ogi, Silomoki ke apa? Ini Ogi ke apa nih? Iya atau bohong ya. Sineke macam kayak bicara Enrekang. Alhamdulillah. Masalah. Kalau itu saya nggak pernah dengar itu saya Bang Cuma. Nah itu tuh. Itu. Siap bang, siap. Ini bang, itu ada bini tuh, bini. Oh Ya. iya, siap. Bini. Nah, nih aku ketik bini. Nah, tuh di bawah. Oh yang itu bang ya. Bini. Itu teman-teman kurang itu angkanya. Jangan yang teman-teman ya. Itu yang aku ketik itu bini. Siap bang, siap. Makasih ya bang. Siap bang. Oke. Kita akan naikkan diskusi lagi ya bang ya. Makasih bang Utupai. Siap. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang mau bahas tentang Tuhan Maha Mulia itu mana dia? Udah kabur. Lu kok malah yang pamit malah akhir Diansa ini gimana nih? Waduh. Tadi aku bilang assalamualaikum ke Bang Otopat, kelirunya aku sendiri yang keluar. Alamak. Makasih Bang Otopai. Astagfirullahaladzim. Ya, ada yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bunda Rama? Dito. Silakan. Sehat selalu ya, Akhi. Terima kasih Bunda Rahma. Ada lagi? Kita aja kali ya. Oh gitu aja. Baik, terima kasih ya Bunda Rama ya. Sehat selalu ya. Yuk, assalamualaikum Bunda Rama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oten tuh udah punah, habis. Nggak, aku izin asaran dulu. Ya silakan teman-teman yang Kristen yang mau diskusi ya, silakan.
Nggak mungkin lah Oten nggak ada, pasti ada. Cuman pada ngeri aja sih kalau nggak punya ilmu. Bang Lanung, selamat sore. Bang Lanung, Bang Lanung, mic-nya Bang, udah dibuka Bang itu Bang. Selamat sore Bang. Bang, selamat sore Bang. Sudah kelihatan nggak sih? Bang Lanung, aku bukan moderator loh. Bang Oji, Bang Oji. Bang Oji, siapa tuh? Baru dengar suara. Akang, atuh Akang, kumaha atuh Akang. Ini kelihatannya muslim semua ini yang request. Oke lah, naikin satu persatu semua. Ya, Bang Unai. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau sampaikan Abang? Silakan. Nah, kemarin kan gini Bang, saya di Komal siapa ya? Nama akunnya itu sahabat Bang Suma. Suaranya itu asli suara Bang Suma, tapi bukan rekotan itu. Itu akun siapa sih Bang? Di situ banyak sih oten-oten. Saya naik kan, saya ini aja bantah-bantain aja tuh mereka semua. Oh, jangan lupa langsung diblokir, di-report aja Bang. Ya, tapi suaranya tuh suara asli Bang Suma. Kita ngomong, dijawabnya. Bukan. Itu gimana sih? Bukan, ada memang salah satu oknum Kristen, dia sempat open cam. Suaranya dimirip-miripin ya, bukan mirip. Kalau suara Bang saya mah bisa dibedain ya. Jadi teman-teman Iwan Villa mohon untuk kalau misalnya kan kelihatan tuh kita harus cerdas ya, kita harus tahu menganalisa dari psikologinya, cara bernarasinya. Kalau memang agak nyeleneh, agak lain, udah blokir saja. Iya Bang. Itu aja. Itu Bang. ada teman saya yang pernah ketipu juga sih Bang, lempar paus tuh banyak tuh di situ. Ya itu memang targetnya mereka begitu. Tapi nggak apa-apa lah Bang. Saya naik kan ya saya kata-katain aja. Lemnya turun sendiri dia. Iya. Ya udah terima kasih ya Bang, itu aja ya Bang. Siap Bang Unai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Andef, selamat sore Andef. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan Bang? Iya, itu menyambung kata Kak Unai tadi. Oke, berarti akunnya gimana? yang Bang Zuma itu loh. Suaranya mirip banget, nggak ada yang dibuang. Iya, mohon untuk disimak secara cermat ya. Kita yakin bahwa kita semuanya itu ya bisalah mengenali gurunda kita ya. Iya. Supaya ini saya udah 3 kali, saya pertama oke, kedua kali kok ada yang beda, ketiga kalinya saya naik lagi, wah jauh ini beda soalnya isinya oten semua. Ya Udah langsung. tahu begitu masih percaya. Jadi tanda-tandanya, ciri-cirinya, sebentar Bang, dengar ya netizen ya yang baik hati. Kalau tidak ada salah satu dari kami yang menemani gurun dari sebuah komal, ada aku, ada Bang Handi, ada Ahi Ardiansyah, ada Kang Dito, Bang Rozi, pokoknya kalau cuma dia sendiri yang Anda kenali, cari tahu dulu. Itu palsu itu, harus ada pendamping itu ya. Harus ada orang-orang dari api yang Anda kenal gitu loh Bang, jangan sampai ketipu tuh. Iya, dari lihat soalnya, siapa. Saya juga ini soalnya kan baru denger di sosmed kayak gini, belum lama, baru 3 minggu ini. Ya, jadi udah Bang ya. Saya sekarang udah tahu. Iya, tadi kan udah dijelasin juga waktu Bang Unai tadi ya Bang ya. Ada lagi ya Bangku? Udah, itu aja. Baik. Sama-sama. Tambah lagi naik kau, tambah lagi. Kopit na ya kapir, naik kau. Naik kau kapir.
Naik kau kafir, tambah lagi suka fitnah orang. Mana? Ayo, Ya, kalau aku moderator kau sudah aku blokir kau. Kafir ini penghujat, fitnah. Kalau kau di dekatku, ku tempeleng mukamu ya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang disampaikan. Alhamdulillah, rasanya nyaman mendengar para hamba Allah yang berilmu ini, emang beda. Jadi gini Bang, sebenarnya ini ya karena gini Bang, kebanyakan itu yang melihat nonton TikTok itu kan kadang kan dia mempunyai kecerdasan dan IQ masing-masing berbeda-beda. Sebenarnya ini tidak lepas dari yang dikatakan Bang Unai sama dengan Bang Andre tadi. Kadang kita pun bingung. Terkadang itu ini contohnya kita ini, saya lah awam. Jadi terkadang itu kalau kita melihat debat yang lain dan salah satunya adalah Bang Zuma. Di sini banyak sekali bertebaran akun-akun Bang Zuma itu seolah asli. Nah terkadang gini, kami itu kadang orang awam tidak bisa membedakan. Nah betul tadi ada yang melempar paus. Nah itu pernah kejadian juga. Karena saking gini Bang, karena kita tuh ya di Indonesia ini memang sifat taklid. Maksudnya itu ngefannya itu sangat tinggi. Apalagi saya sendiri ke Bang Zuma ini alhamdulillah luar biasa. Selain Rasulullah yang utama, tapi Bang Zuma emang idola saya. Jadi kadang itu sedikit aja kita mendengar Bang Zuma mengatakan sesuatu yang itu membuat kita adem, akhirnya kita terbawa ikut. Nah itu mungkin itulah kalau kita memang memahami, kita bisa cerdas untuk mendengarkan, mungkin kita bisa meneliti. Tapi kalau untuk yang orang awam ini Bang, ini mungkin bisa tertipu. Nah bagaimana kedepannya alangkah baiknya gini agar kita ini yang awam, apalagi kita ini orang muslim kan, terkadang kita itu diobang-ambingkan. Bagaimana caranya agar benar-benar yang awam ini benar-benar itu akun asli ataukah itu pendakwah benar-benar muslim, itu bagaimana tipsnya atau ciri-cirinya gitu? Mungkin semua yang di sini bisa untuk memberikan. Tapi mohon maaf ya Bang ya. Lain kali Bang ya, mohon maaf ini karena sesi diskusi belum tanya jawab ya Bang. Itu ada tamu kita Kristen ya. Lain kali Bang ya, nak ya saudaraku ya. Oke, kita izin turunkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oten Moses, silakan Bang. Ada Gurunda, silakan. Moses Hutapea, silakan. Dibuka mute-nya, Moses. Ya. Ya, selamat sore ya, salam kenal ya. Salam kenal, selamat sore. Silakan. Gurunda Bang Zuma, monitor. Iya, monitor. Masya Allah. Okay. Untuk yang tadi, teman-teman, saya udah sering sampaikan kalau ada yang mengatasnamakan Bang Zuma, langsung cek di YouTube. Di YouTube Zulkifli Emabas Official. Itu caranya. Kalau itu saya, pasti live di YouTube juga. Kalau itu bukan saya, tidak akan live di YouTube. Jadi tanda bahwa saya itu Bang Zuma kalau besok hari sudah sangat berat, kemudian untuk membedakan dia buka kamera dan ternyata orangnya ganteng kayak saya, berarti untuk membedakan itu saya atau bukan, lihat di YouTube saya. Kalau di YouTube saya live, berarti itu adalah Bang Zuma, kan gitu ya. Demikian. Silakan yang mau berdiskusi. Siap, Masya Allah. Udah jelas ya, Iwan Villa semuanya. Oke, kita lanjut ke diskusi. Bang Moses, silakan. Ya, Bang Moses Hutapea mau bertanya aja atau mau diskusi? Ya, diskusi boleh, bertanya boleh. Temanya apa temanya? Saya mau bertanya sama Bang Zuma. Ini kan diskusi ilmiah nih ya. Silakan Bang Hutapea. Bagaimana dengan statement Bang Zuma yang mengatakan Muhammad itu Allah? Apa ditarik kembali? Apa memang demikian adanya? Coba. Oke, baik. Oke, baik. Sebelum saya menjawab ini, saya mau tanya dulu kepada saudara. Allah di dalam pandangan Kristen dengan Allah Subhanahu wa taala sama enggak?
Coba abang jelaskan dulu statement abang kemarin. Enggak, supaya Anda Secara paham ilmiah, maksud saya. gitu loh. Saya ulang ini secara ilmiah, makanya saya balik. Ketika orang Kristen menyebut Allah, Allah yang perkasa dengan Allah Subhanahu wa taala di Islam sama enggak? Iya, jelaskan dulu Bang Juma secara ilmiah. Gimana saya mau menjelaskan sementara Anda Statementnya tidak Bang bisa Juma mendudukkan, yang pernah mengatakan saudara tidak bahwa bisa Muhammad itu mendudukkan adalah kemudian Allah. Coba. Allah di dalam konsep agama Anda dengan Allah yang ada di Islam, Allah yang ada di Islam. Sementara Tapi- argumentasi saya itu merujuk kepada Yesaya 9. Di situ Tapi kemarin Allah yang kemarin perkasa. abang ditanggapin MUI, katanya disuruh syahadat lagi abang. Abang sendiri loh yang ngomong loh. Ditanggapi oleh MUI. Itu informasi dari mana, Cak Kangkung? Nah, inilah Oten. Kalau tidak fitnah ya kayak gini modelnya. Ada rekamannya, Bang Zuma sendiri yang ngomong, abang dipanggil, disyahadatkan kembali. Abang sendiri. Sebentar. Aduh, pasukan Paulus. Ini mau Lucu diskusi atau mau ke privacy? Ya tolong Pak Moses bersedia diskusi ilmiah terkait dengan Islam Kristen atau ke privacy? Iya kan, saya sudah mengajukan pertanyaan tadi. Bagaimana Itu dengan privacy, statement Bang bro. Zuma? Bro, Tolong itu privacy. Ini di publik kita membicarakan lintas agama. Tolong dijelaskan secara ilmiah statementnya Bang Zuma. Itu yang maksud saya. Gimana Oke, baik. Jadi yang ditujukan kepada Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Hizkia. Hizkia itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gelar yang ditunjukkan kepada seorang raja Hizkia, kalau itu julukan diberikan kepada Yesus, itu tidak pas. Lebih pasnya ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah kalian ini, susah. Karena untuk membedakan antara lubang hidung dengan lubang pantat ayam kalian tidak bisa. Kalian ingin membahas kemudian materi-materi ya tinggi, nggak bisa, susah. Sudah jelas-jelas materi itu berlandaskan kepada Yesaya 9. Berarti Hezekia, berarti membahas manusia yang memiliki gelar. Aduh parah. Maka gelar Hizkia kalau itu diambil untuk Yesus yang mati terkutuk, menurut pandangan kalian itu lebih pas ditujukan kepada nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nabiku seorang raja, pemimpin pemerintahan, dia adalah raja yang adil. Ya, kekuasaannya masih sampai hari ini, tidak berubah sampai hari ini. Kalau itu untuk Yesus, mana kerajaannya? Sudah diambil sama nabiku. Pandai-pandaian. Aku dipanggil sama MUI. Apa pula fitnah dari mana lagi tuh? Orang-orang yang tidak senang dengan Bang Suma memanggil seorang ustadz, kemudian mereka menghakimi saya. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang benci dengan saya, supaya dia puas, saya disuruh syahadat, ya saya syahadat. Mau suruh saya 1000 kali pun saya mau, namanya saya syahadat. Apa yang masalah rupanya? Begitu kawan. Iya. Oke teman-teman. Ya lanjut deh. Silakan Gurunda. Ya teman-teman, semalam saya minta maaf karena saya ketiduran. Saya sudah diundang kemudian oleh seorang murtadin bernama Oki. Apa itu nama akunnya, lupa saya. Itu diundang untuk berdiskusi dan saya Kesaksian mengiyakan. Kristus. Betul, kesaksian Kristus. Dan saya ketiduran, benar-benar kecapean karena habis dari daerah kan. Nah insya Allah malam ini dia kembali ngundang saya pukul 11 waktu Makassar untuk berdiskusi. Ya saya jabanin karena dia seorang murtadin ya, harus kita ajari dia. Mudah-mudahan otaknya bisa kembali berfungsi setelah bertahun berkarat. Gitu ya teman-teman, jadi saksikan sebentar malam. Amin. Silakan. Di komalnya Dinda Faruk, karena kebetulan beliau yang pertama kali mengaturkan saya dengan si kesaksian Kristus, kesaksian makhluk yang berupa cahaya yang datang kepada Paulus. Oke, dilanjut. Silakan. Masya Allah, siap. Jadi diinformasikan ulang nanti malam jam 10 WIB berarti ya di komalnya Aki Faruk.
kita supaya jangan sampai ketipu lagi tuh di Komal yang mengatasnamakan. Tadi kisi-kisinya udah betul. diberitahu kalau Bang Dazuma pada saat live dicek dulu di YouTube. Itu lebih baik ya. Atau ada salah satu di antara kita debater apologet Islam Indonesia yang mendampingi menjadi moderator, dipastikan 100% adalah Bang Zuma, gurunda kita ya. Ya, Baik, tapi kita- Bang Dito simpel aja Ya. sih sebenarnya kalau penonton setia Gurunda ya ataupun yang baru juga. Gurunda itu kalau berdiskusi, kalau berdebat selalu disisipkan membaca ayat suci Al-Qur'an. Betul. Itu tandanya. Kalau mereka mana ada dia bisa bahasa Arab juga kagak. Nah, itu tandanya. Baik, baik. Oke, selamat sore. Tamu kita baru hadir, Bang Jaliursus. Gila susah kali. Bang Jali. Selamat sore Bang Jali. Susah kali loh Bang itu bacanya itu namanya. Jaliusrius. Nah. Bang Jali dibuka mic-nya, Abang. Ya Bang. Bang Jali. Bang Jali Iya, satu. Bang. Sate Bang, 2 Bang. Hei. Bang Jali, udah nggak ada orangnya ini, kosong dia. Oke, dokter ahli akal. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah, subhanallah. Ya, apa kabar Gurunda Bang Zuma? Mudah-mudahan selalu sehat ya Bang ya. Masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah sehat Bang. Alhamdulillah. Ya cuman saya tadi siang itu agak heran aja, agak oleng Bang. Saya kaget, ini ada apa ya? Ternyata saya pikir-pikir keringat dingin ini kenapa? Ternyata belum sarapan Bang, saya udah jam 2. Masya Allah. Iya. Iya. Tetap jaga kesehatan selalu ya Gurunda ya. Iya, iya. Semakin semangat kita ini umat muslim agama Islam seluruh Indonesia memberikan semangat kepada Gurunda Bang Zuma agar selalu sehat, agar selalu bisa berdakwah ya di insyaallah komal-komal Islam. Ya, sedikit Gurunda memberikan penyampaian yang dimana Oten-Oten ini sering memframing dan sering juga memfitnah, di mana di dalam Islam itu tidak ada perintah dalam sunat. Kemudian ada juga yang memfitnah, mereka mengatakan bahwa umat muslim itu menuhankan Nabi Muhammad. Nah, ini yang perlu harus kita luruskan ini Gurunda. Iya, sebenarnya gini sahabatku ya. Sebenarnya mereka paham, mereka tahu kalau kita ini tidak menyembah Nabi Muhammad. Mereka tahu itu, mereka paham. Hanya mereka menginginkan kita sama seperti mereka, sama-sama menyembah manusia. Mereka menggiring supaya kita itu merasa kita menyembah Nabi Muhammad. Mereka tahu sebenarnya umat Islam dimanapun berada tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Tapi karena mereka iri, mereka punya Tuhan ternyata manusia, maka mereka ingin kita juga sama seperti dengan mereka. Terkait dengan sunat, sunat juga sebenarnya mereka tahu itu. Posisi sunat di dalam Islam juga mereka paham sebenarnya. Lagi-lagi karena iri. Mereka yang pegang terjemahan kitabnya orang Yahudi, mereka yang tidak bersunat. Umat Islam ini tidak memegang kitabnya orang Yahudi, tapi kok mereka bersunat. Maka mereka menginginkan kemudian kita sama seperti dia, supaya ke depan jangan lagi bersunat, karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Seperti itu. Jadi dasar pijakan mereka bertanya dan berargumentasi melakukan framing seperti itu, karena mereka hanya cemburu aja kepada umat Islam ini. Makanya kadang saya bertanya, memangnya kalau tidak ada ayatnya perintah bersunat di dalam Al-Quran, cuman perintahnya mengikuti milah Nabi Ibrahim, apakah ada hukum yang kami langgar? Misalnya hukum negara, karena kami bersunat maka kami melanggar pasal berapa gitu.
Atau ada kitab suci Al-Quran yang kemudian yang kami langgar? Kan tidak ada. Seperti itu. Jadi intinya mereka cuma iri cemburu atas kehebatan agama Islam ini. Atas keluhuran kemudian ajaran agama Islam. Mereka iri, mereka cemburu. Itu aja masalahnya. Iya, Masya Allah, Subhanallah. Ya, terima kasih Gurunda Bang Zuma. Dengarkan ya buat saudara-saudara kita Aten yang di bawah, sudah diklarifikasi ya. Iya Bang. Bahwa sesungguhnya umat wa ta'ala tidak ada selain dari itu. Kemudian untuk sunat itu ada di surat An-Nahl ayat 123 bahwa Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu dalilnya ya. Jangan lagi dikatakan tidak ada dalil dari dalam Al-Qur'an. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Iya, ya, iya, Masya Allah. Makasih Bang, makasih. Jadi kok dalil-dalil seperti itu, kenapa kalian bersunat, tidak ada perintahnya? Bisa kita pakai Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. Jawabannya karena kami tidak mau dicap sebagai orang bodoh. Karena hanya orang bodoh yang tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah bersunat. Nah, tanya kepada mereka, apakah Anda meyakini bahwa Nabi Ibrahim ajarannya salah satunya adalah bersunat? Yakin kan? Nah, kalau yakin, kami tidak mau bodoh. Kami harus mengikuti milahnya, ajarannya, yaitu bersunat. Nah, kalau Anda sendiri sebagai Kristen sudah mengakui bahwa Nabi Ibrahim, Abraham itu bersunat, maka adalah hal bodoh kalau kamu itu tidak mengikuti itu. Karena itu perintah. Kata di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuhlah karena dia telah melanggar perjanjian kekalku. Seperti itu. Sederhana sih sebenarnya, cuman ya itu tadi, mereka cemburu aja sama kita umat Islam ini. Mereka pingin bersunat, tapi di dalam kitab mereka dicegat. Di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna. Dicegat sama Paulus. Makanya mereka sakit hati. Oh, sakit hati. Kalau Nabi Muhammad kan jelas tuh. Nabi Muhammad mengatakan salah satu fitrah. Sakit hati dia. Ya, salah satu fitrah, salah satu kesucian itu adalah bersunat. Maka kita kemudian diperintahkan. Kemudian perintah Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, Ali Imran ayat 31. Kalau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka ikuti Nabi Muhammad. Ketika ingin dosa-dosa kita diampuni, ikuti Nabi Muhammad. Salah satu perintah Nabi Muhammad itu adalah bersunat. Itu perintah Nabi kita. Jadi kita bersunat bukan karena mengikuti Nabi Ibrahim saja, tapi karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad yang menerima perintah dari Nabi agar kita itu bersunat. Seperti itu. Nah, siapa yang ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka harus mengikuti Nabi Muhammad. Nah, kita mengikuti Nabi Muhammad. Pertanyaannya, mereka tidak bersunat, ikuti siapa? Paulus, paman. Tetangga saya punya pemelihara. Ada hewan peliharaan kera. Ada kera. Keranya tetangga saya, orang dari Papua. Saya tengok memang senjatanya besar. Dan tidak disunat juga. Saya curiga mereka ikut itu. Sorry, maaf. Curiga aja. Curiga kan boleh. Curiga kan boleh. Curiga kan boleh. Orang Yahudi bersunat. Orang Arab bersunat. Mereka tidak bersunat. Saya lihat kera yang di samping rumah saya itu tidak bersunat. Ya, saya curiga aja. Curiga kan boleh. Kan gitu. Baik, aku tidak menuduh tapi curiga. lanjut. Masalah poinnya udah mengena banget tuh. Jadi yang nggak bersunat itu kera apa monyet ya? Sama deh. Baik Pak Dokter, izin slotnya ya. Ada lagi mungkin? Salam dari kami semuanya. Terakhir, selalu juga. sebelum saya
turun Gurunda dan juga buat saudara-saudara Muslim yang ada di Komal ini. Terakhir yang ingin hal penting yang saya sampaikan adalah sebelum saya turun, ketika saudara Oten itu mengatakan dia adalah pengikut Yesus, harus dipertanyakan dulu di dalam Bible itu ada ajarannya Paulus itu tabrakan dengan ajarannya Yesus. Jadi kalau mengaku pengikut Yesus harus mengikuti apapun semua yang diajarkan oleh Yesus, tidak boleh mengikuti ajarannya Paulus. Ya, sekian itu pesan terakhir dari saya. Masya Allah. Buat semuanya ya, saudara-saudara Muslim, semoga saya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya izin turun ya, buat semuanya Gurunda, semoga saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang User, sebenarnya selamat sore. Sederhana. Ya, ada tamu. Silakan Dinda, silakan. Ya. User, selamat sore User. User IC Om. User, oke. Tafadhol Gurunda. Iya, sebenarnya kalau kajian kita ya di Islam itu kan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa atau Nabi Muhammad atau Nabi Musa, Allah kemudian jelaskan di dalam kaidah keislaman kita bahwa para rasul itu disusulkan satu rasul dengan rasul yang lain. Tsumma kaffaina ala atharihim birusulina wa kaffaina bi Isa bin Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladina taba'u ra'fa wa rahmah. Jadi Islam itu tidak sulit ketika mencari titik benarnya daripada pengajaran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, ya, Salomo alaihissalam, Nabi Musa dan seterusnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kaidahnya jelas, sama seperti Yesus berpesan kepada murid-muridnya, apabila roh kebenaran datang, maka kerjanya apa? Kerjanya apa kalau datang roh kebenaran menurut Yesus yang datang setelah Yesus? Oknum yang datang setelah Yesus, kerjanya apa? Kerjanya adalah mengingatkan kembali perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan kepada Bani Israel. Maka tolak ukurnya sederhana. Banyak mana kemiripan antara Islam dengan ajaran Yesus atau Kristen dengan ajaran Yesus. Kan itu poinnya. Yohanes 16, ya kan, nomor 11. Apabila ia datang, dia akan mengingatkan semua perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Kan begitu poinnya. Artinya, benar tidaknya sebuah roh kebenaran itu dilihat dari kemiripan ajaran Yesus. Apakah Islam yang lebih mirip atau Kristen yang lebih mirip? Dari situlah kita bisa melihat bahwasanya Roh Kudus atau roh kebenaran atau seorang penolong atau seorang penghibur itu bekerja. Kalau kita lihat di Islam lebih banyak ajarannya mirip dengan Yesus, berarti roh kebenarannya ada di Islam. Tapi kalau sebaliknya yang lebih banyak mirip adalah Kristen, maka roh kebenaran itu di Kristen, bukan di Islam. Kenapa? Karena kata Yesus, apabila Roh Kudus atau roh kebenaran yang diutus oleh Bapa datang kepadamu, maka dia akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah aku katakan. Dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Itu poinnya. Nah, silakan dinilai mana yang lebih mirip dari konsep bertuhan, dari konsep kenabian, dari konsep kedatangan Yesus, dari konsep kemanusiaannya Yesus, dari konsep agamanya Yesus, ajarannya, dari konsep agama, dari konsep bertuhan, dari konsep kemudian ibadah, dari konsep kitab, ketetapan, hukum-hukum, dan seterusnya. Nasihat-nasihatnya, petua-petuanya, fungsi dan tujuan ia diutus, tujuan kemudian dia diutus, apa dasar pijakan penolakan orang-orang Bani Israel terhadap dirinya, isi cakupan ajarannya, lalu kemudian kesaksian-kesaksian dirinya tentang dirinya sendiri. Itu yang kita nilai, bukan kesaksian orang lain terhadap dirinya, tapi kesaksian dirinya tentang siapa dirinya.
siapa Tuhannya, seperti apa Tuhan yang ia sembah dan seterusnya. Itu apakah sama di Islam cara ibadahnya Yesus dengan umat Islam? Silakan nilai sendiri. Sekarang sebaliknya kita tanya, apakah sama cara ibadahnya Yesus dengan cara ibadahnya Kristen? Mulai dari rumah ibadahnya, apakah sama? Cara masuk ke rumah ibadah, apakah sama? Cara memperlakukan jasmani, jasad kita sebelum menyembah kepada Tuhan, apakah sama? Cara kemudian memasuki rumah ibadah, apakah sama? Itu dinilai dari sana. Kalau ada kesamaan, berarti disitulah roh kebenaran yang datang diutus kemudian oleh Tuhan setelah Nabi Isa alaihissalam. Summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Kemudian kami susulkan Rasulullah, kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan kemudian rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Jelas itu. Nah, setelah itu diutus siapa lagi? Khataman Nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ajarannya, nuansanya, rasanya sama. Tidak mungkin berbeda. Kalaupun ada perbedaan, hanya berbicara mengenai syariat, hukum-hukum yang berkaitan dengan cara ibadah dan seterusnya. Tapi faktanya Islam dan Yesus mirip cara ibadahnya, dan Yesus pun disebut sebagai orang saleh. Yesus itu disebut orang yang saleh. Dia disebut sebagai juru Islam, juru selamat. Tidak ada sedikit pun indikasi dia Kristen atau Kristiani. Nah, inilah hebatnya. Berarti roh kebenaran itu sampai saat ini saya masih berkesimpulan bahwa roh kebenaran itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan datang kepada Kristen. Demikian. Tempat saya sudah mau maghrib, Dinda diambil alih sejenak. Insya Allah nanti kita gabung lagi ya. Siap, Abang Da, Gurunda, Masya Allah. Baik, kita sapa dulu. Ini teman yang tidak asing. Pak Andreas, selamat sore. Selamat sore. Iya, mantap. Pak Andreas sunat ya kemarin ya? Wah, sudah jelas itu, Komandan. Wah, mantap, Ji. Oke. Tahun 93 ya. Tahun 93 saya sudah sunat itu. 1993. Sudah berapa tahun dari sekarang itu? 30 lebih ya? Iya. Mantap 30. Lah. Jadi kalau yang dikata Paulus tadi itu, silakan Gun. lanjut. Saya mau maghrib. Siap. Saya ketawa aja bilang iye. lanjut. Iya, Pak Andreas sudah sunat, tapi kata Paulus, apabila engkau menginginkan bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Macam mana Pak Andreas? Itu ngomongan Paulus itu, perlu dikoreksi lagi itu. Deh. Jadi sudah tidak percaya sama Paulus ya? Kalau kalimat itunya ya saya koreksi, bukan tidak percaya ya. Kemudian Paulus juga kan bukan Paulus yang juru selamat. Jadi? Kenapa? Jadi dicoret, direvisi itu? Nah, bukan direvisi, ya sudah tertulis bagaimana. Ya tinggal kita bagaimana untuk menyikapi perkataan Paulus itu. Ya itu kan sudah dibilang tidak berguna bagimu Pak Andreas. Ya terserah Paulus, yang penting kan itu kata Paulus, bukan Yesus kan, bukan kata Yesus itu. Tidak nih, harusnya sudah ikuti kita toh, orang Islam sudah bersunat. Tidak bisa juga. Oh tidak bisa. Ini itu kan namanya Paulus juga kan, jadi banyak ini. Kalau kita cuma mengikuti Paulus ya berarti buat apa lah yang lain-lain ada kan? Ini kan banyak rasul, ya, toh. Tapi cuma sama Paulusnya saja. Tapi cuman Paulus yang mengatakan sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Yang membuat Yesus itu. Ya, maksudnya itu kan individu Paulus, perkataan Paulus. Kalau yang lain kan tidak demikian. Untuk itulah kita mempunyai akal dan pikiran ya kita cross check. Loh kok cuma Paulus yang di sini yang berbeda, kenapa yang lain tidak kan? Gitu. Itu coba tadi itu dengar tidak? Apa? Di Roma pasal 5 nomor 20 tadi. Coba dibaca Mi. Iya, itu kan kata Paulus toh. Iya. Apa dibilang? Apa dibilang? Bila tidak berguna bagimu ya.
Bukan. Itu Galatia 5 no 2. Jarang sekali. Udah dari kemarin suruh baca Bible kan? Oke, lanjut. Ya, di Roma pasal 5 nomor 20 itu hal yang konyol juga yang dibilang sama Paulus. Apa kata Paulus di situ? Bukalah Bible-nya. Nggak ada Bible di sini ya, di aplikasi baru terpakai ini. Waduh. Oke, Ardiansa mau masuk nggak atau Pak? Ya, ini berhubung udah mau masuk maghrib, maka aku mau persiapan masuk ya, masuk maghrib ya. Lanjut dulu Kang Dito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enak Pak Andreas. Ya. Pak Andreas percaya Yesus itu Tuhan atau ciptaan? Ya, maksud di sini kan maksudnya kenapa saya panggil Tuhan? Itu kan Yesus ini sebagai juru selamat umat manusia. Jadi siapa yang percaya kepadanya, dialah yang menjadi juru selamatnya. Begitu. Sehingga umat-umatnya memanggil dia Tuhan. Jadi ya siapa yang mentuhankan, ya orang itu yang mentuhankan Yesus. Yang Tapi tidak Pak Andreas, mentuhankan, ya tidak. tapi Pak Andreas juga menuhankan Yesus. Ya jelas, karena saya kan katakan itu saya yakini, itu saya percaya bahwa Yesus inilah satu-satunya juru selamat dunia dan akhirat. Gitu. Oke, satu-satunya juru selamat itu atau apakah dia menciptakan? Dia Maha Pencipta? Tidak. Dia tidak menciptakan. Maksudnya dunia ini kan sudah ada kan, baru dia datang. Tetapi tujuan utamanya itu atau fungsi paling utama dia sebagai juru selamat. Oke, jadi menurut Pak Andreas, Tuhan pencipta langit dan bumi itu siapa? Bukan Allah Yesus kan? Allah. Allah. Itu nama Tuhan kami. Loh, itu kan Tuhan kami juga. Itu kan Tuhan kami juga. Iya kan? Itu kan Tuhan. Kak. Itu kan Tuhan kami juga. Bagaimana ada Yesus kalau tidak ada bapaknya? Siapa nama bapaknya? Ya itulah Allah. Aduh, udah nggak bener ini gaduh-gaduh. Bagaimana gaduh-gaduh? Coba kak saya Bunda Ramai, Puan. Itu di Alkitab itu. Itu kan ada itu. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala. Oke. Izinkan saya dulu ya. Izinkan saya dulu. Saya coba kasih obat dulu ini. Obat. Kalau tidak mempan saya kasih obat, saya suntik mati nanti. Oke, Pak Andreas. Ya. Jadi menurut Pak Andreas, Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala apa Yesus? Yang pertama dari segala sesuatu itu adalah Allah, Elohim atau YHWH. Itu pertama dari segala sesuatu, permulaan dari segala sesuatu. Oke, itu sudah. Berarti Yesus bukan? Ya, Yesus ini kan itu apa? Sumbernya Yesus ini kan dari itu, dari yang sumber itu Allah. Itu dari firman-Nya Allah kan yang menjadi Yesus. Jadi kalau tidak ada Allah ya mana ada Yesus? Oke, berarti bicara firman menjadi manusia ini. Betul. Atau Roh Kudus. Nah, dia kan dari Roh Kudus kan. Yesus ini kan dari Roh Kudus yang dikandung oleh Bunda Maria. Kenapa dikatakan Roh Kudus? Karena sumbernya itu adalah dari Sang Kudus, yaitu Allah. Allah itu kudus. Tidak. Kebalik itu. Bukan Bunda Maria mengandung Roh Kudus, bukan. Coba nih, Tata bukain kamera. Matius 1 nomor 18. Nomor 18 sampai 20 kalau tidak salah ya. Sabar Miko dulu. Nih. Kelihatan ya? Buka. Kelihatan ya? Izin Gurunda Bang Zuma geser. Oke, nih ya, teman-teman. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Pak Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya. Bukan Roh Kudus dikandung. Mengandung dari Roh Kudus kan? Iya, tadi Pak Andreas bilang mengandung Roh Kudus.
Ya kan sama itu, mengandung dari Roh Kudus. Oke, pelan-pelan ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ia mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Jadi yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Kudus, bukan Roh Kudus di dalam kandungan. Jadi kalau kutanya sama Pak Andreas, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Tuh kan? Bagaimana? Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Yang saya tanya, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Ya itu saya tidak tahu itu karena di sini kan penjelasannya itu tidak ada, cuma di situ disebut dia mengandung dari Roh Kudus. Kalau masalah apa yang dilakukan Roh Kudus sehingga dia mengandung, ya saya kurang kopi itu. Nah, gimana kalau minum kopi dulu campur masako? Ya itu, saya cuma menunjukkan tadi Pak Andreas bilangnya Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Betul. Ternyata dalilnya ia mengandung dari Roh Kudus. Betul? Betul, tapi kalau saya simpulkan itu kayaknya mengandung dari Roh Kudus kan sama. Dia mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Dia mengandung dari Roh Kudus. Maksudnya yang dikandung itu adalah Roh Kudus, ya kan? Ya enggak lah. Itu pengertian saya, yang dikandung itu adalah Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Yang dikandung Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Berarti yang dikandung Bunda Maria bukan Yesus? Enggak, maksudnya proses Yesus ini lahirkan dari Roh Kudus. Macam mana? Coba nih Bang, kita baca yang selanjutnya Bang. Nih aduh. Karena Yusuf suaminya, nih, Pak Yusuf sudah menikah belum nih? Belum. Nomor 19-nya. Karena Yusuf suaminya, ini udah jadi suami nih. Ya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria. Terus? Iya, poinnya itu di sini. Nah, terus dulu yang ke bawah itu, yang ke bawah. Ya, sabar dulu. Ini di sini ada Yusuf suaminya ya. Yang di sini yang di 18 kan pertunangan. Bertunangan, tetapi bertunangan waktu Bunda Maria mengandung. Ya toh? Nah, di 19-nya karena Yusuf suaminya, ini dia sudah menikah. Oke. Ya kan? Oke. Kalau ternyata dia anak manusia, dia kan suka bilang anak manusia. Jadi yang dikandung Bunda Maria itu dari Pak Yusuf atau dari Roh Kudus? Ini kan tidak ada disebutkan di situ bahwa apa namanya itu ya, ada janin Yusuf itu atau secara biologisnya di dalam itu diri Yesus kan, karena ayat selanjutnya itu Yusuf itu tidak pernah bersetubuh dengan istrinya sampai Yesus itu lahir. Coba berarti itu DNA-nya DNA Roh Kudus, bukan DNA Yusuf. Itulah itu yang sebenarnya. Iya kan? Ya, betul. Sayangnya nggak dicek dulu itu DNA-nya, saya ke rumah sakit dulu. Coba lanjutkan dibaca itu kan ada itu penjelasan itu. Sebentar. Sampai Yesus lahir itu berarti tidak ada Sebentar. Menurut hukum di Kejadian, untuk orang yang bersuami istri, apabila tidak dicampuri, ia akan mendapatkan kutuk. Nah, gimana tuh? Iya betul itu. Tetapi di sini kan ada penjelasan bahwa Yusuf dan Maria itu tidak bersetubuh sampai melahirkan Yesus itu. Jadi kalau tidak bersetubuh dikutuk. Macam mana jadinya? Ya ini kan sudah di luar konteks. Sebetulnya kita ini kan berbicara sesuai dengan konteks. Kalau masalah dihukum atau tidak, ya itu bukan urusan kita itu. Tapi yang konteks yang tertulis kan tidak bersetubuh sampai Yesus itu lahir. Nah itu poin.
Nah, Bunda ini Maria. pertanyaannya gini, ini sengaja dihamili Roh Kudus atau kecelakaan ini? Maria ini. Itu kan sengaja. Itu Oh, kan sengaja dihamili Roh kan Kudus. memang Oke, sudah, oke. sudah disampaikan kan bahwa engkau akan mengandung, ya kan? Berarti kan disengaja. Sudah dikasih tahu. Oh iya. Berarti Roh Kudus sengaja menghamili Maria gitu ya? Bukan Roh Kudus yang menghamili, maksudnya kan yang dikandung di dalam Bunda Maria Ya, itu Roh Kudus itu yang menghamili. Coba baca lagi Kang Dito. adalah Iya, mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria Kalau iman mengandung. saya ya, iman saya tidak akan mengalihkan pemikiran saya ke sana bahwa yang menghamili Maria itu adalah Roh Kudus, tetapi yang saya imani itu bahwa Berarti gini Kang Dito, Bang Andreas, berarti gini. Enggak sekarang aja, kalau sekarang kan trik misionarisasi ini hamilisasi, berarti dari zaman dulu juga ada trik hamilisasi ya. bahwa yang dikandung Maria itu di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus atau Roh Kudus yang dikandung. Seperti itu pemahaman saya. Tidak ada yang dikandung Roh Kudus. Di sini tulisannya ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Ya, itu Bunda yang Maria akan mengandung itu kan Roh berarti dia Kudus. mengandung dari Roh Kudus. Nah, Iya. mengandung Yang Roh membuat Kudus. yang membuat Bunda Maria mengandung itu Roh Kudus. Jadi bukan Pak Yusuf. Iya betul kan, yang mengandung Maria hamil itu adalah Roh Kudus. Nah, jadi Nah, yang di dalam kandungan Maria itu adalah yang Roh Kudus. membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Kudus. Berarti yang di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Seperti itu pemahaman Enggak saya. ada. Yang dikandung Enggak, Bunda pemahaman Maria itu Saya seperti itu. yang dikandung Jadi Bunda Maria. begini supaya gampang ya Allah, begini jadi supaya dia tangkap ya. Istrimu kan mengandung gara-gara kau. Taruhlah kamu ini Roh Kudus, toh. Berarti yang di Kau dalam ini Roh kandungan Kudus menghamili. Taruhlah istrimu ini Maria. Ketika istrimu melahirkan, apakah istrimu melahirkan dirimu? Kan kau ini Roh Kudus yang menghamili istrimu, toh. Roh Kudus menghamili, mengandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang berbuat nih, kau yang berbuat sama istrimu. Ketika istrimu melahirkan, apa kau yang dilahirkan istrimu? Tidak kok. Itu caranya, kau pinter lah sedikit, saudara. Bunda Maria, kok Bunda Maria? Susah sekali, suka sekali paham dia. Ya bang. Iya, salah sebut aku mau bilang Bunda Rama, Bunda Maria. Ya sengaja saya buat begitu, biar dia muter-muter dulu. Kesian. Dia stres jangan. Jadi yang dikandung Bunda Maria itu Yesus kan, bukan Roh Kudus toh? Roh Kudus. Oh, jadi Yesus Roh Kudus. Ya dari Roh Kudus. Ini salah juga ini salah juga. Maria mengandung Roh Kudus, Bang Andreas. Yang dilahirkan oleh Maria ini Roh Kudus apa Yesus? Ya maksudnya proses Yesus itu kan dari Kok ada proses lagi? Maria mengandung Roh Kudus, tapi yang keluar dari Maria Yesus gimana sih? Jadi setelah Roh Kudus itu berproses menjadi manusia, lahirlah Yesus. Jadi sumbernya Yesus itu dari Roh Kudus, sama dengan kita ini. Gini. Nah, saya Istri lanjutkan. Bang Andreas sedang mengandung anak Bang Andreas namanya misalkan Dito ya. Tapi begitu lahir disesar nih, yang keluarnya malah Bunda Rahma, masuk akal nggak? Ini kan tidak langsung jadi manusia, tidak langsung jadi bayi kan? Kalau sama dengan kita, awalnya kita proses manusia itu dari janin. Janin berubah, berkembang, membentuk, baru menjadi manusia. Setelah lahir itu ya kita kasih nama. Jadi awalnya kita Jadi janin di situ janin manusia apa janin Roh Kudus? Sama dengan Yesus ini, awalnya itu dari Roh Kudus, berubah berkembang di dalam Bunda Maria, berubahlah menjadi. Dijawab dulu. Janin yang ada di dalam rahim Bunda Maria itu janin itu Yesus Bukan atau janin. Roh Kudus? Ini kan manusia baru janin. Kalau Yesus kan Roh Kudus, roh, bukan janin. Nah, itu bedanya kita. Janin itu ciptaan bukan? Apa? Janin itu ciptaan bukan? Ya, jelas ciptaan karena dalam diri kita kan.
Oke, janin ciptaan itu, janin ciptaan itu yang ada di dalam rahim itu siapa? Ya kalau manusia biasa seperti kita kan ya janin ini kan ciptaan apa ya karena sudah ada dalam diri kita kan. Nah, siapa yang menciptakan kita? Di dalam rahim Bunda Maria ada janin itu ciptaan. Tidak ada janin kalau Yesus ya, tidak ada janin di situ. Tidak ada janin kalau Yesus. Siapa yang tahu di situ nggak ada janin di dalam perut Maria? Kalau nggak ada janin berarti perutnya nggak buncit dong, nggak gede dong. Ya, itu kan dari Roh Kudus. Jadi janin ini ya ibarat bahwa kita kan yang membuat besar perut itu roh atau janin atau tubuh? Roh Kudus, Roh Kudus. Enggak, yang membuat besar janin itu roh atau daging? Ya, maksudnya di sini kalau kita manusia biasa, kita itu prosesnya awalnya itu dari janin, ya. Iya, Itu tahu. Tapi kalau Yesus ini dia dari Roh Kudus, tidak ada Siapa janin. yang tahu itu? Siapa yang tahu yang bisa melihat ke dalam perutnya Maria siapa? Ya kita kan sesuai dengan konteks ini. Bahwa Tidak ada di situ tulisannya. Nggak ada tertulis. Ini asumsi lu ini. Misalkan gini, tadi kan lu bilang yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Analoginya gini, istri Kang Dito lagi hamil, ya. Di dalam perutnya istri Kang Dito itu ada Salsa Biluna misalkan ya. Terus yang lahirnya itu si Cimot. Masuk akal nggak? Tidak proses, ini proses. Jadi itulah dibedakan bahwa kalau kita manusia biasa, secara biologis itu awalnya kita itu dari sel, ya, yaitu janin, ya kan. Tapi kalau Yesus bukan janin, tapi dia dari Roh Kudus langsung, bukan janin itu. Dia akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi Bunda Maria itu hamilnya berapa bulan? Kalau itu ya pasti kan namanya manusia normal ya. Kalau manusia di dunia ini kan normalnya ya, itu rata-rata 9 bulan itu normal. Oke. Dalam usia 9 bulan di dalam rahim Bunda Maria itu yang bukan janin, tapi di situ ada ciptaan kan? Apa? Ciptaan apa? Yang di dalam perut Bunda Maria itu baby itu apa kita sebutnya kalau bukan janin? Enggak, maksudnya ini kan prosesnya. Proses Yesus ini dalam Bunda Maria itu awalnya itu dari Roh Kudus, bukan dari telur. Iya, terus Kalau kita manusia biasa ini kita berhubungan baru keluar kita punya sel ketemu itu baru membentuk. Tapi kalau Maria ini ya dia kan tidak bersetubuh dengan yaitu Yusuf. Dengan Roh Kudus. Tapi dia langsung hamil oleh karena kudus. Dari kudus. Jadi anak yang dikandung di dalam perut Bunda Maria itu adalah Roh Kudus. Anak Roh Kudus dong. Roh Kudus. Anak Roh Kudus atau Roh Kudus? Jadi tidak ada janin sama sekali, tidak ada janin manusia. Langsung. Iya. Jadi anaknya Roh Kudus atau Roh Kudus? Kalau saya mengartikan di sini ya, ini pengertian saya, pemahaman saya itu kan ada bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Berarti anak yang yang di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh. Iya, anak Roh Kudus toh berarti toh. Kalau dibilang anak Roh Kudus, itu saya kurang sepaham ya. Oke. Gini Pak Andreas. Yang membuat Bunda Maria mengandung kan Roh Kudus. Contoh nih, saya kasih analogi sederhana. Kang Dito punya istri namanya Sinar. Nah, istri Kang Dito ternyata hamil dari Kang Dito. Anak yang ada di rahim Sinar, istri Kang Dito adalah anak Kang Dito. Bukan Kang Ditonya yang ada di dalam rahim istri Kang Dito. Gitu, Bang. Iya betul. Sama juga ini kan. Ini kan Roh Kudus yang di dalam. Yang menjadi Yesus itu. Ya toh? Jadi Roh Kudus yang membuat hamil Bunda Maria, dia juga yang ada di rahim Bunda Maria, begitu? Roh Kudus yang masuk kan menjadi Yesus itu. Kalau kita manusia biasa janin. Iya, jadi yang di dalam kandungan Bunda Maria itu Roh Kudus yang mengandung dari Roh Kudus, begitu? Bagaimana?
Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus, begitu? Ya betul. Jadi Roh Kudus tadi yang membuat Bunda Maria mengandung itu masuk ke dalam rahim Bunda Maria. Betul itu, Roh Kudus yang ada di dalam Bunda Maria itu yang membuat Maria hamil. Pelan-pelan saya ulangi, bahasa saya perhatikan. Yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu juga yang ada di dalam kandungan Bunda Maria. Betul? Kalau dibilang itu kan hasil dari Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus. Kalau itu hasil saya bahwa kalau, di dalam kandungan Maria ini adalah Roh Kudus. Kalau hasil dari Roh Kudus berarti adalah anak Roh Kudus. Ya, anak Roh Kudus. Berarti yang ada di dalam kandungan Bunda Maria adalah anak Roh Kudus, betul? Nah, ini yang bingung juga nih. Ini yang bingung juga nih. Bang Andreas. Dia kan Maria ini hamil oleh Roh Kudus. Terus keluarlah Yesus. Oke? Nah, gua analogikan nih. Misalkan ini Maya, Iwan Wijaya nikah sama Salsa Biluna. Terus dia punya anak. Anaknya ini mirip Iwan Wijaya atau tetangganya Cimot? Ya, mirip atau bagaimana, yang penting kan prosesnya anak itu lahir. Iya, miripnya mirip siapa? Nah, saya kan ke situ. Berarti mirip Iwan Wijaya kan, bukan mirip Cimot kan, numpang doang kan. Nah, Yesus ini mukanya mirip Roh Kudus atau mirip Bapak? Ya, saya kan tidak lihat Roh Kudus mirip apa, modelnya seperti apa begitu. Nah, ini yang bikin bingung. Makanya jangan beranalogi ke situ. Jadi membingungkan. Tapi yang penting intinya bahwa dia itu kan dari sana. Ya, itu asumsi lu, asumsi lu aja. Atau bagaimana ya, nggak usah kita ke situ. Yang penting intinya. Nggak usah, itu wajib loh. Perlu loh itu dibahas. Yang penting yang kita ketahui bahwa dia itu sumbernya dari situ. Sama juga. Emang lu mau punya anak bukannya milik tetangga? Mau mirip kah atau tidak, yang penting betul-betul bahwa itu sumber dari kita. Nah, anak kita intinya kalau dia Kang Dito bomat, kalau dia intinya bodoh amat intinya. Nggak jadi persoalan bagi saya kalau masalah kemiripan, yang penting sumber itu atau asalnya itu betul-betul dari kita. Oke. Itu aja. Oke, Bang, tadi kita ambil poin bahwa yang di dalam kandungan Bunda Maria adalah anak Roh Kudus ya. Oke. Udah ya, clear. Udah clear? Anak Roh Kudus di dalam Bunda Maria karena Bunda Maria ternyata mengandung dari Roh Kudus. Ya. Nah, Roh Kudus itu apa, Bang? Roh Kudus ini kan roh dari Allah. Oke, cukup. Makanya dikatakan di sini kudus karena apa? Allah itu suci atau kudus. Yes, cukup dulu. Rohnya Allah. Yes, cukup dulu. Roh Kudus yang di dalam kandungan Bunda Maria itu kan ada jasadnya. Betul? Ada daging dan jasadnya. Berarti bukan Roh Kudus dong. Roh Kudus kan roh. Jasadnya siapa dong? Apakah jasadnya juga jasad Roh Kudus? Bayi yang di dalam kandungan Bunda Maria kan ada jasadnya tuh. Ya. Bayi kan? Bayi itu anak dari Roh Kudus kan? Oke. Nggak disapa dulu Margareta, Bang Dit. Oh iya. Sebentar ya Andreas ya bro, sabar dulu bro ya. Sabar dulu. Bu Margareta, selamat sore. Bu Margaret, dibuka mute-nya. Bu Margaret Manurung, silakan disambut mic-nya. Ibu Margaret Manurung. Ibu Margareta, 1, 2, 3 tes. Mungkin lagi nyanyi beliau ya. Oke, kita lanjut. Pak Manurung. Semua wanita yang mengandung pasti di dalamnya ada bayi, bukan roh. Ya, bukan roh ya, Pak Andreas. Kalau Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus yang di dalamnya adalah anak Roh Kudus, maka bayi itu bukanlah manusia, tapi bayi roh, betul ya?
awalnya dari Roh Kudus kan yang menjadi manusia. Nah, itu kita garis bawahi bahwa awalnya dari Roh Kudus yang menjadi manusia. Oke, baik. Ini masih kita sama bicara. dengan kita kan, sama dengan kita. Kalau kita analogikan lagi ke diri kita ya, awalnya Baik. kita ini dari janin. Jadi yang Baik. menjadi tubuh Tahu kita ini itu. sampai sempurna itu awalnya dari Yes. janin. Oke? Yes, tahu itu ya, tahu. Jadi udah tahu. Kemudian bayi yang di dalam kandungan Bunda Maria yang dari Roh Kudus itu kan lahir. Itu disebut ciptaan atau bukan ciptaan? Kalau disebut ciptaan ya, saya kurang mungkin kalau saya menjelaskan itu ya disinilah perbedaan pendapat atau pemahaman yang lain. Yang penting intinya aja di situ yang saya garis bawahi bahwa awal atau pertama proses Yesus itu adalah dari Roh Kudus. Saya bawa lagi ke analogi manusia bahwa kita juga ini awalnya adalah Jadi menurut Pak Andreas, dari janin. Ya, menurut Pak Andreas ini, saya nggak mau tanya Kristen yang lain. Pak Andreas yang sedang berbicara sama saya. Bayi Yesus yang keluar dari Bunda Maria itu ciptaan atau bukan ciptaan? Kalau dibilang ciptaan bisa, karena ya namanya juga ada sesuatu kan. Kalau tidak ada Berarti Tuhan ciptaan Tuhan kalau gitu ya. Bisa masuk juga ciptaan. Tetapi apa Ini Bang Andreas, saya masih bingung tentang yang tadi Bang Andreas. Saya masuk dikit ya, izin Kang Dito. Saya lengkapi dulu. Tetapi apakah itu karena pemikiran manusia begitu? Ya enggak tahu. Tapi kalau menurut saya, ya namanya sesuatu yang ada kan, berarti pasti kan ada penciptanya begitu. Tetapi ini kan kesimpulan saya aja. Ya udah, saya udah paham. Berarti Tuhan diciptakan oleh Tuhan. Apakah betul itu ciptaan atau bagaimana? Ya kembali lagi kepada yang sebenarnya. Oke, Itu hanya kesimpulan saya begitu bahwa ketika ada sesuatu, ya pasti ada yang membuat atau menciptakan. Oke, tolong dikonfirmasi dengan tegas dan jujur Pak Andreas. Berarti menurut Pak Andreas, Yesus itu ciptaan, betul? Oke. Coba dikonfirmasi saja, betul atau tidak? Dikonfirmasi. Ya, itulah saya tadi katakan kan masa tidak jelas. Kalau saya sudah bilang ini Ya dia udah mengakui bahwa Yesus itu Tuhan itu diciptakan oleh Tuhan. Dia udah mengakui Kang Dito. Iya, saya butuh konfirmasi gini. Kadang orang itu habis ngomong A, begitu nanti dikasih dalil-dalil lain, dia akan berubah. Di sini saya buat statement point. Saya ingin mengajak dialog dengan Pak Andreas yang sangat cerdas dan memang berakal. Tolong dikonfirmasi, apakah menurut Pak Andreas Yesus itu ciptaan? Silakan. Ya makanya kan saya sudah bilang tadi bahwa masalah pemahaman atau pemikiran kita itu berbeda-beda kan. Tetapi masalah kebenarannya ya itu tergantung yang sebenarnya. Muter-muter ini, Akang. Ini loh makanya. Kan kalau saya menanggapi di sini bahwa tidak mungkin ada Yesus itu kalau tidak diciptakan. Oke, Ya kan? poinnya berarti tolong diulang. Poinnya tolong diulang. Andreas mengakui yang seiman saya, tetapi saya pribadi karena ini kan katanya Tuhan itu tahu karena mungkin keterbatasan saya atau bagaimana kan itu. Jadi menurut saya pribadi ya Yesus ini juga ya termasuk diciptakan, tetapi diciptakan berbeda dengan manusia. Karena itu dari janin, sedangkan Yesus ini dari Roh Kudus. Siap. Bentar Kang Dito, saya masuk sedikit Kang. Ini saya masih penasaran dengan janin tadi. 1 menit, boleh 1 menit, saudara. Bentar, Bunda Rahma, bentar. Saya izin dikit aja saya mah. Saya masih penasaran dengan janin tadi, dengan kelahirannya Yesus, Bang Andreas. Janin. Bentar ya, Bunda Rahma ya. Ya, boleh.
Yesus ini begitu lahir mirip siapa? A. Mirip Roh Kudus, B. Mirip Yusuf, C. Mirip Bapa. Oke. Jawab Kalau yang itu- jujur. saya Jawab kan- yang jujur. Oke, saya jujur ya. Makanya saya katakan saya tidak akan liar atau berasumsi yang saya tidak pahami. Masalah kemiripan itu no comment. Karena apa? Saya kan tidak tahu juga bahwa Yusuf itu mirip apa, Roh Kudus juga itu mirip apa. Jadi saya kan tidak ada komen di situ. Kenapa nggak ada komen? Kenapa Anda nggak bisa menyimpulkan dan kan meyakinkan bahwa itu misalkan, wah ternyata muka Yesus miripnya si Nggak, Cimot. nggak Oh bisa. ternyata Nggak bisa. muka Yesus miripnya si Aep Pemeng. Tidak bisa. Yang benar yang mana? Karena begini, itu kan tidak ada literasi bahwa Yusuf Sebentar aja. miripnya seperti apa. Berarti itu yang dipoto-foto itu palsu, muka palsu itu yang dipoto-foto. Kalau mau palsu atau mau bagaimana, yang penting saya hanya kembali kepada kejadian bahwa itu saya imani bahwa itu betul-betul terjadi, bahwa Yesus itu pernah lahir. Masalah kemiripan atau bagaimana dengan postur dengan itu no comment saya, tetapi hanya yang saya garis bawahi bahwa Yesus itu betul-betul pernah lahir ke dunia ini. Itu saja. Tapi kalau saya mau ditanya berapa Satu beratnya, menit, setengah menit. mana modelnya, Baru kau gambarnya, jelaskan, itu no bro. comment. Bro, satu menit. Besari dulu host nih. Ini bukti bahwa Bibelmu itu direvisi hampir sekian tahun tuh direvisi lagi nih ya. Ini Bibelmu yang 2010 ya, 2010 nih. Di sini tertulis beginilah. Inilah riwayat kelahiran Isa Al-Masih ketika Maryam ibunya masih bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maryam telah mengandung karena kuasa. Karena kuasa Ruh Allah. Kuasa bukan karena Roh Kudus, karena kuasa Ruh Allah. Ini Bibelmu sering direvisi, jadi kau sendiri kebingungan kan, membagongkan, direvisi. Ini masih Al-Masih di sini ya, masih Isa. Telah mengandung karena kuasa Ruh Allah, bukan Roh Kudus, Ruh Allah. Ini Bibel 2010 ya, 2010. Oke, itu aja lanjut. Ya, itu kan Roh Allah. Itu kan Roh Allah. Itu Bibel Jadi Roh kuno, Kudus itu- Bibel 2010. Iya, jadi Roh Kudus itu kan saya sudah bilang tadi bahwa kenapa dikatakan Roh Kudus, karena Roh Kudus ini roh yang kudus, sumbernya dari Allah. Kenapa dikatakan kudus? Karena Allah itu adalah suci. Nah, itu. Jadi kemana-mana kan? Jadi kemana-mana. Ditunjukin dalil orang ini tidak jelas. Oh ini Mar, selamat sore Mar. Mar. Bapak itu jangan dikeroyok lah. Enggak ada yang ngeroyok. Apa juga yang ngeroyok? Iya, selamat sore Apa? saudara semuanya, Bapak Ibu. Selamat sore. Oh ini Margaret ini Kristen. Iya, Mar Pak. lu beresin dulu makannya lu itu sambil makan ya. Enggak, sambil ngemil aja. Ngemil apa? Ngemil peramek? Enggak. Ngemil-ngemil keripiknya. Ya udah diskusi aja silakan. Ya Pak Andreas istirahat dulu Pak Andreas. Dikiranya ngeroyok orang kita diskusi di sini. Ya kasih kesempatan sama Margareta, kasih kesempatan. Kasihan Soalnya Bapak tuh. ya, sudah biasa ini karena teman-teman saya semua di dalam Orang ini bertemannya kita. Jangan sok tahu kau deh. Ya, sudah biasa itu Ibu Margareta. Sudah soalnya saya ini berteman baik dengan saudara-saudara saya yang muslim di sini. Iya, sok tahu kalinya. Oke, Margaret. Tentang Tuhan kau sok tahu tentang Tuhan atau sudah tahu Tuhan? Sudah tahu. Siapa Tuhan menurutmu yang Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti Bapak bukan? Benar. Oh, bukan Bapak, tapi Yesus. Bapak. Jadi, Yesus atau Bapak yang benar yang mana? Sebutan Yesus itu Bapak. Oh, jadi Yesus Bapak itu sendiri? Yesus itu dipanggil dengan Bapak. Kalau gitu izinkan saya baca Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah Bapa, Bapa bersama-sama dengan Bapa dan Bapa menjadi Bapa. Setuju nggak? Itu ditambah-tambahi. Kok ditambah-tambahi? Kan Yesus itu sama framing. Bapak itu. Hah? Enggak ada, Kok enggak ada framing? tulisan Alkitab. Itu framing. Iya kan kata lo tadi Mar, Yesus itu sama Bapak itu satu. Iya kan?
Satu, berarti kalau gitu bisa disebutkan Yohanes 1 pasal 1, pada mulanya Bapa, Bapa bersama-sama dengan Bapa dan Bapa menjadi Bapa. Kalau di Alkitab nggak boleh ditambah-tambahin. Bukan nambahin, gua nyamain. Nggak boleh, dilarang. Ya harus boleh, berarti kalau gitu Bapa sama Yesus beda. Kalau kayak gitu, kalau lu nggak terima. Nggak, jangan berbuat dosa lagi. Enggak, saya nggak pernah berbuat dosa. Emang lu gua apain? Nanti masuk neraka loh kalau ditambahin Ya, mending masuk neraka daripada masuk kamar lu. Lanjut Kang Dito. Kalau sudah masuk neraka, nggak bisa lagi keluar. Oke, aku kasih tunjuk kau supaya belajar. Menurut kau, Yesus kan Bapa itu sendiri, tapi menurut Bible, 2 Korintus 11 nomor 31. Itu kurang bijaksana orang yang menanggapin itu. Apanya? Kau belum baca, bagaimana pula kau bisa menyimpulkan begitu? Sudah pernah baca. Apa coba? Apa bunyinya? Janganlah sok tahu kali kau. Kau pikir aku? Ya udah sebut aja bunyinya. Pernah di Kristen. Tolong sebutkan bunyinya. Oke, Allah yaitu Bapa dari Yesus. Allah itu Bapa, bukan Yesus. Masa gitu kata-kata Alkitab? Itu ditambah-tambahin Kau loh. sendiri aja yang baca, kau tunjukkan atau kau buka. Nih. Tolong dibacakan. Tolong Memang dibacakan. orang Kristen itu ngomong duluan, baca pun tidak. Orang Kristen ngomongnya satu-satunya, enggak semua dibilangnya. Apaan? Bilang aja kok ngepun nggak pernah Netizen baca kok Bible. bilang sok tempe. Sok tahu maksudnya. Iya, ini netizen sok tempe katanya. Apa alasannya dibilang aku sok tahu? Ya karena kau nggak baca, kau sudah udah nyerocos. Minta tolong dibacakan. Nih, Akang, aku gedein diriku sendiri. Nih. Allah yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai Yesus Bapa atau bukan? Itu udah kebenaran, itu kebenaran. Yesus Bapa atau bukan? Yesus itu Bapa. Di sini apa katanya? Bapa dari Yesus. Iya, itu berasal dari Bapa. Bapa dari Yesus. Apa makna Bapa dari Yesus? Bapaknya Yesus atau Yesus itu Bapa itu sendiri? Iya, Yesus itu Bapa itu sendiri, Allah kita sendiri. Jadi Yesus itu Bapa atau Bapa itu sendiri? Ini aku kasih yang jelas. Masa sih saudara tidak tahu? Ya aduh, udah terlambat ini. Apa? Saudara itu domba yang hilang. Masa nggak tahu? Asal ngomong aja kau. Nih coba kau baca. Enggak, untuk apa saya asal ngomong? Saya Nih, sesuai kebenaran. Aku bacain ya, kau diam. Namun bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Kemudian ada yaitu satu Yesus. Tuhan. Ini coba kau tengoknya. Membacanya dengan hikmat, dengan bijaksana. Memang buta mata kau. Waktunya pakai kacamata kau. Enggak buta loh. Periksa Masih dulu normal. periksa dulu kau habis ini ke optik. Barangkali perlu diganti matamu pakai mata kuda. Apa Kacamata alasannya? kuda. Apa Kau sendiri alasannya? tidak bisa bacanya. Bisa Dikatakan membaca. di situ satu Bapa. Baca ayat sebelumnya, minta tolong baca ayat sebelumnya. Satu Bapa dan satu Yesus, bukan satu Bapa adalah Yesus, bukan begitu. Sebab Yesus itu berasal dari Bapa, roh keilahian Bapa. Dari mana pula? Aduh, ngarang memang ini orang satu. Kita Jadi harus buka mata batin kita dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh baca Alkitab itu, jangan ditambah-tambahin. Oke, jadi menurut kau Yesus itu bukan ciptaan? Bukanlah, Yesus itu Sang Firman. Oh, bukan ciptaan. Bukan, Yesus itu Bapa, dikandung Pak dari Roh Andreas. Kudus. Pak Andreas, ini macam betul aja nih. Tadi Pak Andreas bilang Yesus itu ciptaan. Ya Tuhan Yesus, dibukalah mata batinnya. Coba Pak Andreas lawan dia. Ini orang bidat ini. Kenapa saya bidat? Dari mana asalnya? Saya mengimani Tuhan Yesus. Dia sudah menyelamatkan kami semua, seluruh umat.
Di luar kekristenan, dogma non Tritunggal itu adalah bidat. Tidak ada yang bidat. Kau ngerti apa tentang Tritunggal coba? Itu kebenaran semua. Kau percaya Tritunggal atau bukan? Tidak ada di Alkitab ditulis Tidak ada ditulis di Alkitab. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kau dibaptis pakai apa? Pakai arang? Tri ada atau tulisannya. pakai api? TRI ada tulisannya. Tri ada tulisan Tri. Tunjukkan ini tulisan Wanes Tri. ini. Ada tulisan Tri. Saya lihat di situ ada tulisan Tri Sagita. Tidak ada Tritunggal, tidak ada ditulis di dalam Alkitab, saudaraku. Baca Alkitab itu baik-baik dengan hikmat dan bijaksana. Oke, gini, kalau mau merungkatkan orang-orang Wanes ya, kita ambil dalil biar dia yang menjelaskan sendiri. Saya cuma mau bacakan dalil. Di dalam Matius pasal 26 nomor 31, Yesus berkata kepada mereka, "Malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku, Yesus, akan membunuh gembala Yesus, maka aku akan bunuh diri. Jadi, aku adalah pencipta, dan aku adalah gembala yang dimana aku adalah Yesus, akan membunuh diriku sendiri. Dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Fitnah saudaraku. Tidak ada kata-kata Alkitab. Pada saat di Matius 26 nomor 31, orang kalau mau berdiskusi dibuka Bible, bukan minta tolong, bukan kemudian memfitnah. Yesus berkata kepada mereka, "Malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala." Kutanya kau sekarang, Margaret, ya, Wanes. Aku itu siapa? Gembala itu siapa? Aku akan membunuh Yesus. Aku akan membunuh gembala. Aku siapa? Gembala siapa? Silakan dibuka mute-nya, dijawab dengan hikmat. Ini adalah diskusi ilmiah, bukan congoria, ya. Silakan. Pak Andreas, diam dulu Pak Andreas. Ini aku mau bidatin orang Wanes sok-sok keras ini. Oke, saya menyimak aja. Ya. Oke, buka Margaret, kau baca. Ya, kau buka mikmu. Ini Alkitab ini. Ya, kau baca. Ayat berapa? Matius 26 nomor 31. Anzo yang sudah berubah jadi Wanes, perhatikan baik-baik ya Anzo ya. Matius 26 nomor punggung 31. nomor 31. Mana ada ditulis punggung? Aduh, jangan ditambah-tambahin. Nah, terus apanya aku bilang? Kau pun bertanya. Enggak boleh nambah-nambahin loh. Emang ada tulisan ayat di situ? Ngadi-ngadi aja kan. Matius 26 ayat 2, Matius 26 ayat 31. Yang ini. Ya, baca aja. Ini judulnya, dibaca dulu judulnya. Petrus akan. Udah tahu akunya itu. Ini ya judulnya ini ya. Ya, kau baca saja. Aku siapa, gembala siapa? Aku membunuh gembala. Aku siapa, gembala siapa? Silakan. Tunggu. Petrus akan menyangkal Yesus. Ingat dulu. Ya saudaraku. Ingat saudaraku, Petrus akan menyangkal Yesus. Berarti di sini Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Oke, bro? Ayat 31. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku." Oke, bro? Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Yang tertulis ini udah dinubuatkan ini jauh-jauh sebelum dunia ada, udah dinubuatkan ini.
akan membunuh gembala. Gembala itu siapa? Bapa. Jadi orang Yahudi yang memfitnah Yesus bukan Allah. Ini akan membunuh Tuhan Yesus. Arti gembala di sini, gembala di sini, saudara, gembala itu adalah Tuhan Yesus akan dibunuh. Akunya siapa? Akunya siapa? Aku ini Gembala ya, Yesus. Aku siapa? Aku ini orang Yahudi, orang Yahudi, tentara Romawi, Ngarang kau. Romawi yang menyiksa Yesus. Ngarang kau. Ngarang Ini kau. udah dinubuatkan Ngarang oleh kau. firman Tuhan ini. Di mana nubuatannya? Di sini Petrus akan menyangkal Yesus. Kalau nubuatan itu di perjanjian lama, kuceluk. Ngertinya saudara apa gembala? Gembala itu Bapa. Kami kalau di gereja gembala itu adalah Bapa. Domba itu adalah manusia. Manusia seluruh dunia, alam semesta. Mau di planet manapun yang namanya manusia itu domba. Kalau gembala ini Bapa gembala. Bapa gembala kami siapa? Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Pandai-pandaimu. Bapak Ibu, Pandai-pandaimu saudara. saja. Oke, bro. Pandai-pandaimu saja. Apapun Oke. pandai-pandai. Kau dengar? Dikasih kebenaran, framing, asumsi. Kedenger itu. Dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Diam dulu itu. Gantian, dengarkan ya. Kau punya kuping, dengarkan. Gembala yang baik itu adalah Yesus. Yohanes pasal 11. Besar itu tulisannya. Yesus gembala yang baik. Aku di situ